Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Revianda Abdul Majid, mahasiswa e-learning London School of Public Relations. Di sini saya akan mempresentasikan final exam saya untuk mata kuliah Public Relations, Strategies and Tactics, Image, Reputation, and Branding dengan dosen Mem Ramonita Baraja. Yang dimana saya akan menjadi seorang Public Relation Officer dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan bertugas untuk memberikan analisis terkait masalah yang sedang dihadapi, sekaligus juga memberikan solusi untuk memperbaiki reputasinya. Topik yang saya angkat di sini mengenai rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pertama, saya akan mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh institusi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini adalah masalah reputasi dan kepercayaan publik yang menurun. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya berita di media-media digital nasional, sebagaimana hasil penelusuran selama tahun 2023 terdapat lebih dari 10 media digital nasional seperti Kompas, Kompas TV, Tempo, Republika, CNN, dan masih banyak lagi yang memberitakan berdasarkan hasil survei oleh lembaga survei seperti LSI dan Indikator Politik Indonesia menjelaskan bahwa kepercayaan publik terhadap DPR semakin menurun. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya reputasi Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu 1. Kontroversi dan skandal. Terjadi berulang kali insiden kontroversial atau skandal yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik dalam hal etika, integritas, atau tindakan korupsi. Bahkan, berita terbaru ditemukan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah DKI Jakarta didapati ketahuan bermain slot atau judi online pada saat rapat paripurna. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan dan citra negatif terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di mata publik. 2. Kinerja yang meragukan. Terdapat persepsi di masyarakat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai lembaga legislatif, kemungkinan ini disebabkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang jarang berada di sidang atau kekurangannya pencapaian legislatif yang nyata. 3. Ketidakterbukaan dan transparansi. Masyarakat merasa informasi mengenai kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat ini seringkali tidak transparan dan aksesibilitas terhadap data dan keputusan yang diambil kurang terbuka. 4. Tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat. Masyarakat sangat sadar betul bahwa Dewan Perwakilan Rakyat kurang responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga memunculkan ketidakpuasan yang semakin merusak citra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang objektivitas. Objektivitas yang ingin dicapai dengan menerapkan prinsip reputation management adalah untuk memulihkan dan meningkatkan reputasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini menyangkut beberapa tujuan seperti 1. Membangun kembali kepercayaan masyarakat, mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya. 2. Meningkatkan citra positif. Meningkatkan citra positif tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memperkuat hubungan dengan masyarakat, membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka dan merespon kekhawatiran serta masukan yang diberikan. 4. Meningkatkan kinerja dan efektivitas, meningkatkan kualitas dan produktivitas sidang, menghasilkan undang-undang yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. 5. Meningkatkan transparansi, menyediakan akses yang lebih luas terhadap informasi dan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. 6. Menumbuhkan budaya integritas, memastikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkomitmen pada integritas, etika, dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Dengan mencapai objektivitas ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diharapkan dapat membangun kembali reputasinya sebagai lembaga legislatif yang berkomitmen untuk melayani dan mewakili kepentingan rakyat Republik Indonesia. Ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang stakeholder mapping. Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan terkait dengan aktivitas dan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam konteks penurunan kepercayaan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berikut adalah beberapa stakeholder yang terlibat dan kategorisasi berdasarkan dampaknya. 1. Masyarakat umum. Tentunya masyarakat secara keseluruhan merupakan stakeholder utama yang paling terdampak. Kehilangan kepercayaan dari masyarakat ini dapat mengakibatkan penurunan legitimasi dan dukungan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat. 2. Media massa. Massa merupakan media online dan media cetak, memiliki peran penting dalam pembentukan persepsi publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kontrol pesan dan narasi yang disampaikan melalui media sangat kritis untuk mempengaruhi citra Dewan Perwakilan Rakyat di mata masyarakat. 3. Yaitu anggota DPR itu sendiri. Anggota DPR juga merupakan stakeholder yang terdampak. Penurunan kepercayaan masyarakat ini sangat mempengaruhi kredibilitas individu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan merusak hubungan mereka dengan konstituennya. 4. Partai politik. Partai politik yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki kepentingan dalam menjaga citra lembaga tersebut. Karena hal ini dapat mempengaruhi popularitas dan elektabilitas partai. 5. Yaitu pemerintah. Reputasi Dewan Perwakilan Rakyat yang buruk dapat mempengaruhi hubungan dengan pemerintah dan kolaborasi dalam proses pembentukan kebijakan. 6. Organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil memiliki peran dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jika reputasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini buruk, kolaborasi dengan organisasi ini juga bisa terganggu. 7. Yang terakhir yaitu dunia bisnis dan industri. Kepercayaan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi dan kebijakan yang berdampak pada dunia bisnis dan industri. Keempat, di sini saya sebagai seorang PR, saya akan memberikan solusi untuk mengatasi penurunan kepercayaan masyarakat tentunya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. Yang pertama adalah transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dalam proses keputusan dan mengkomunikasikan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Memberikan laporan kinerja terbuka dan jujur kepada publik. 2. Responsif terhadap aspirasi masyarakat. Lebih mendengarkan dan merespon aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Mengadakan pertemuan terbuka dan dialog interaktif dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan secara langsung. Solusi ketiga adalah komitmen pada integritas dan etika. Mengedepankan nilai integritas dan etika dalam seluruh aktivitas dan tindakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Melakukan tindakan tegas terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terlibat dalam skandal dan perilaku tidak etis. 4. Solusi yang akan saya berikan adalah membangun komunikasi yang efektif. Meningkatkan komunikasi dengan publik melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, media sosial, dan juga publikasi resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu sendiri. Menjelaskan upaya perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. 5. Reformasi internal. Melakukan reformasi internal dalam sistem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kinerja lembaga. Kelima, di sini saya akan menjelaskan tentang PR tools yang akan saya gunakan untuk memperbaiki reputasi dan membangun kepercayaan publik, khususnya masyarakat Indonesia terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Satu, PR tools yang akan saya gunakan yaitu media relation. Membangun hubungan yang kuat dengan media massa untuk memastikan pesan dan narasi yang disampaikan sesuai dengan upaya perbaikan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dua, social media management. Memastikan media sosial untuk menyampaikan informasi dan membangun interaksi langsung dengan masyarakat. Dan juga aktif merespon pertanyaan dan masukan dari publik. Tiga, PR tools yang akan saya gunakan adalah public event dan outreach program. Mengadakan acara-acara publik dan program outreach untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Empat, corporate social responsibility. Melakukan inisiatif CSR yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat. 5. Crisis Communication Plan. Mempersiapkan rencana komunikasi krisis yang efektif untuk mengatasi kontroversi atau skandal yang mungkin terjadi di masa depan. 6. Yaitu survei dan feedback mechanism. Melakukan survei dan mekanisme umpan balik untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap perbaikan yang telah dilakukan dan mengevaluasi keberhasilan strategi PR itu sendiri. PR tools yang ketujuh dan yang terakhir adalah collaboration with NGO dan civil society organization. Berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan independen dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Dengan menerapkan berbagai strategi dan PR tools ini, DPR dapat berusaha memperbaiki citra dan kembali membangun kepercayaan masyarakat sebagai lembaga yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat Republik Indonesia. Keenam, atau yang terakhir, di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana saya sebagai PR officer melibatkan media dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini. Sebagai seorang PR officer yang menerapkan prinsip reputation management untuk mengatasi masalah menurunnya reputasi dan kepercayaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di masyarakat, melibatkan media merupakan salah satu langkah atau strategi yang penting untuk saya lakukan. Media memiliki peran sentral dalam membentuk persepsi publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan dan informasi positif mengenai upaya perbaikan yang akan dilakukan oleh anggota atau oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu sendiri. Di sini saya sebagai PR officer juga akan melibatkan media untuk mengatasi masalah penurunan reputasi dan kepercayaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di mata masyarakat Indonesia. Yang pertama, media yang akan saya libatkan adalah media massa, seperti media cetak, televisi, dan radio. Ini menjadi pilihan utama saya melibatkan media ini untuk masalah penurunan reputasi dan kepercayaan DPR di mata masyarakat. Karena media massa memiliki jangkauan yang luas dan dapat mencapai berbagai lapisan masyarakat sehingga pesan yang akan disampaikan dapat menjangkau halayak lebih besar. Media yang akan saya libatkan yang kedua adalah media online dan sosial media. Media online dan platform sosial media ini juga menjadi pilihan yang sangat tepat dan penting dalam era digital seperti saat ini. Informasi dapat menyebar dengan cepat melalui media online dan media sosial. Melibatkan media ini akan membantu mencapai audiens yang lebih besar dan generasi yang lebih muda. Berikut adalah alasan mengapa saya memilih kedua media tersebut. Yang pertama adalah mengapa saya memilih media massa. Media massa seperti surat kabar, stasiun televisi, dan stasiun radio memiliki audiens
yang luas dan cakupan nasional. Melibatkan media massa dapat memberikan paparan yang besar terhadap informasi dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, mengapa saya memilih media online dan sosial media? Media online dan sosial media memiliki keunggulan dalam memberikan aksesibilitas dan keterlibatan langsung dengan masyarakat. Dengan menggunakan media ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat, merespon pertanyaan atau masukan, dan memberikan informasi secara real time. Selanjutnya yaitu strategi saya dalam melibatkan media ini terdapat 3 tahap, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama saya akan menjelaskan perencanaan. Tahap perencanaan adalah langkah awal dalam media relation. Pada tahap ini, saya sebagai PR officer dan tim dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan merencanakan strategi komunikasi yang akan dijalankan dengan media. Beberapa hal yang akan dilakukan dalam tahapan ini yaitu pertama, menentukan tujuan komunikasi. Apa yang ingin dicapai melalui kerja sama dengan media ini? Misalnya, meningkatkan pemahaman publik terhadap upaya perbaikan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, membentuk citra positif, atau menyampaikan informasi tertentu. Kedua adalah menentukan target audiens. Identifikasi media mana yang paling relevan untuk mencapai target audiens yang diinginkan. Yang ketiga, menyusun pesan dan narasi. Merumuskan pesan yang ingin disampaikan dan menentukan narasi yang konsisten untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, membuat jadwal. Menentukan waktu dan frekuensi untuk merilis informasi atau mengadakan acara media. Tahap kedua adalah implementasi. Tahap ini adalah strategi perencanaan di mana strategi ini mulai dijalankan. Pada tahap ini, saya sebagai PR officer dan tim akan berinteraksi dengan media dan melakukan berbagai kegiatan komunikasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap implementasi meliputi yaitu yang pertama, menghubungi redaksi media massa dan menjalin hubungan dengan jurnalis untuk menyampaikan informasi terkini dan memfasilitasi liputan media tentang berbagai inisiatif dan upaya untuk perbaikan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kedua, mengadakan konferensi pers, briefing media, atau acara media lainnya untuk menyampaikan informasi langsung dan memberikan kesempatan bagi jurnalis untuk bertanya. Tahap yang ketiga adalah evaluasi, yaitu melakukan pemantauan media untuk mengukur sejauh mana pesan yang disampaikan telah menyebar dan bagaimana respon publik terhadap informasi tersebut. Mengukur perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah melibatkan media dan menerapkan strategi reputation management. Menilai efektivitas kampanye media dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan di masa mendatang. Melibatkan media secara efektif dan proaktif ini akan membantu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menyampaikan pesan yang positif, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki citra di mata masyarakat. Melalui proses kerja media relation yang terencana dengan baik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membangun kembali kepercayaan dan dukungan dari publik serta membentuk citra yang lebih baik serta lembaga yang berkomitmen untuk melayani dan mewakili kepentingan rakyat Indonesia. Demikianlah presentasi saya untuk mata kuliah Public Relation, Strategies and Tactics, Image, Reputation, and Branding. Yang dimana di sini saya sebagai Public Relation dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki tugas untuk menganalisis terkait masalah yang sedang dihadapi sekaligus memberikan solusi untuk memperbaiki reputasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu sendiri. Baik, jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan pada saya. Terima kasih.